Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu supply chain dan bagaimana implementasinya dalam bisnis? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang supply chain. Apa itu supply chain dan bagaimana implementasinya dalam bisnis? Bisnis selalu melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari perusahaan dengan pelanggan secara langsung, hingga pihak lain seperti distributor, retail, pedagang grosir, pemasok bahan baku, dan lain sebagainya. Supply chain adalah salah satu konsep manajemen yang mengelola semua hubungan ini. Disebut dengan supply chain karena hubungan yang terjadi antara pihak seperti rantai dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, maka kerjasama dengan semua pihak dapat terlaksana dan semua orang mendapatkan keuntungan sesuai porsi yang disepakatinya. Nah, jika didefinisikan, supply chain adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan secara bertahap dan berhubungan, mulai dari perencanaan, pengendalian, serta penerapan jalannya arus produk yang dimiliki perusahaan hingga ke akhir pelanggan. Jadi jelas, pengolahan yang dilakukan adalah mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku jadi bahan setengah jadi, pengolahan bahan setengah jadi ke barang jadi, distribusi hingga ke pelanggan akhir. Dimanapun perusahaan bergerak, pasti akan masuk dalam rangkaian ini. Di era kekinian, supply chain telah dikelola dengan sistem informasi yang modern, hingga semua proses bisa dimonitor langsung dari perangkat yang dimiliki. Tentu saja ini sangat memudahkan proses kontrol sehingga waktu dan tenaga makin efisien. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Tubagus Indrayana, yaitu bagaimana proses ini bisa berjalan. Secara umum, tahapan dalam supply chain adalah terkait pelanggan, perencanaan, pembelian bahan baku, penyimpanan bahan yang dikirim, proses produksi, kemudian pengiriman ke pelanggan. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada pelanggan. Supply chain umumnya dimulai dari pelanggan. Sebagai pihak pertama yang melakukan pesanan atas produk yang ditawarkan, pelanggan akan memberikan informasi detail terkait produk yang dipesan, seperti jumlahnya berapa, tanggal pengirimannya, dan sebagainya. Yang kedua ada perencanaan. Ketika pesanan sudah dilakukan, perusahaan kemudian merencanakan tahap produksi atas permintaan tadi. Proses ini terkait mempersiapkan bahan baku, mempersiapkan quality control, hingga perencanaan proses produksi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pembelian bahan baku. Setelah rencana dibuat, perusahaan melakukan pembelian bahan baku untuk memenuhi pesanan dan rencana yang disusun. Perusahaan menghubungi supplier bahan baku dan melakukan pembelian. Detail terkait jumlah bahan baku dan pengiriman juga wajib dipastikan sesuai rencana. Yang keempat, penyimpanan bahan yang dikirim. Ketika bahan baku datang, bahan baku ini akan dikirimkan ke gudang atau pabrik untuk dilakukan quality control dan pengecekan jumlah. Jika semua sudah memenuhi standar yang ditetapkan, maka bahan baku akan disimpan menunggu proses dan waktu produksi yang direncanakan. Yang kelima, tahap produksi barang. Setelah semua siap, produksi barang bisa dimulai dengan rencana. Bahan baku akan diproses bersama bahan lain untuk menghasilkan barang. Setelah itu, barang kembali menjalani quality control untuk memastikan kualitas sebelum dikirim. Lalu, disimpan untuk menunggu jadwal pengiriman. Yang keenam, pengiriman barang ke pelanggan. Ketika waktu pengiriman tiba, barang dipersiapkan dan di-packing sesuai kebutuhan. Pengiriman dilakukan dengan pihak distributor atau logistik, atau bisa juga dikirim dengan layanan dari perusahaan tersebut. Selama semua lancar, barang bisa dikirim dan sampai sesuai dengan tanggal yang direncanakan. Yang ketujuh, layanan return. Tak hanya menerima, memproses dan mengirimkan barang saja, proses pengolahan supply chain juga mencakup urusan return. Ketika ada barang yang rusak saat perjalanan, perusahaan harus mampu memberikan kompensasi atau kerusakan demi menjaga nama baik perusahaan. Seluruh proses retur juga masuk dalam pengelolaan ini, hingga proses dari awal hingga akhir tercover dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Farois Ramadhani. Selanjutnya yaitu contoh implementasi supply chain pada bisnis. Yang pertama adalah jenis supply chain pada perusahaan konvensional. Proses yang terjadi sebenarnya masih mengacu kepada tahapan supply chain di poin sebelumnya. Namun, tahapannya sedikit berbeda. Tahapan dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian pengolahan di supplier, proses produksi di pabrik, distribusi ke retail atau distributor besar,
peletakan produk pada rak displayer biasa disebut retailer, kemudian baru sampai pada pelanggan di tahap akhir. Yang kedua adalah pada e-commerce. Proses supply chain adalah proses yang berkesinambungan. Maka pada bisnis seperti e-commerce, tahapan yang terjadi adalah sebagai berikut. Produk akan dipajang pada displayer di e-commerce untuk dipilih dan diproses. Kemudian, saat pemesanan, pelanggan juga wajib menyelesaikan pembayaran atau memilih metode pembayaran. Selanjutnya, produk bisa diambil di gudang persediaan sesuai pesanan. Kemudian, dikirimkan oleh partner logistik yang dimiliki. Produk dikirimkan ke alamat pelanggan sesuai estimasi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah manfaat implementasi supply chain. Berikut ini adalah manfaat implementasi supply chain yang bisa diraih oleh para pelaku usaha dalam menerapkan manajemen rantai pasok dalam bisnis. Yang pertama adalah pengelolaan kas dan likuiditas. Dalam menjalankan bisnis, aspek finansial menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu, resiko kerugian perlu ditangani secara lebih awal. Supply chain bisa menjadi salah satu strategi yang baik dalam mengatasi resiko kerugian. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas produk. Dengan pengelolaan kas dan likuiditas yang baik, maka manajemen rantai pasok juga bisa memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas produk. Yang ketiga yaitu menjaga relasi bisnis. Untuk memastikan produksi bisnis bisa diterima konsumen dengan baik, akan ada pihak yang datang dari perusahaan atau pelaku bisnis lainnya yang membantu proses tersebut. Untuk itu, dengan manajemen rantai pasok yang optimal, juga bisa memastikan relasi bisnis dengan pihak eksternal terjaga baik. Dan yang keempat, mendapatkan kepercayaan pelanggan. Sebagai pelaku usaha, tentunya kepercayaan pelanggan merupakan tujuan besar yang perlu diraih demi memastikan kesuksesan bisnis di luar dari keuntungan yang diraih. Supply chain memastikan bahwa produk yang ditawarkan bisa diterima oleh pelanggan dalam kondisi baik. Sekian penjelasan tentang supply chain dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.